Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat penonton setia Kes Degan, podcast demokrasi elegan yang dipersembahkan oleh KPU Rembang. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber the one and only Mas Burhan. Mas Burhan, terima kasih sudah hadir di KPU Rembang. Sama-sama. Terima kasih Mas Burhan sudah datang jauh-jauh ke kantor kita. Sebuah kehormatan bisa mengundang Mas Burhan ke Kesdegan kita. Silakan Mas Burhan diperkenalkan pada teman-teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari Lasem. Saya sebagai pribadi dari komunitas PPDI Rembang, jadi narasumber di podcast Kesdegan ini. Mas Burhan tadi ke kantor kita, bagaimana Mas? Naik apa ke kantor kita? Saya kesini ada fasilitasi dari petugas KPU Rembang. Sebelumnya saya mau kesini pakai roda 3, ternyata sudah difasilitasi dari pihak KPU Rembang. Mas Burhan tadi ke kantor difasilitasi ya, naik dari mobil kantor ya. Menurut Mas Burhan, kantor KPU Rembang sudah ramah untuk teman-teman disabilitas belum? Kira-kira fasilitasnya dan segala halnya. Waktu datang di kantor KPU, saya lihat suasananya untuk fasum bagi disabilitas, saya kira sudah memenuhi syarat. Tempat parkirnya langsung ada, tanjakan untuk disabilitas sudah ada gitu. Jadi teman-teman kalau mau naik, mau masuk ke kantor nyaman gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan santai Mas Burhan. PPDI Mas Burhan, kira-kira boleh dijelaskan apa Mas Burhan? Oh ya, PPDI ada dua versi ya. Kadang orang-orang salah sebut PPDI untuk perangkat desa dan PPDI untuk disabilitas. Iya. Sama-sama singkatannya beda, logonya beda. Ya. Kalau untuk PPDI sendiri itu komunitas mitra negara pemerintah gitu resmi. Ya. Dari pusat sampai daerah gitu. Di Rembang kantor kita di mana Mas Burhan? Untuk sekretariatnya di Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang. Oh, begitu. Anggota kita ada berapa Mas Burhan di Rembang kira-kira? Untuk teman-teman disabilitas Rembang kira-kira sekitar 100-an lebih. 100-an ya Mas Burhan. Yang sudah tercatat di database PPDI itu. Tapi masih banyak sekali di daerah-daerah yang belum tercatat. Soalnya ya masih malu-malu untuk mengungkapkan kekurangannya itu, kelemahannya itu. Masih ditutupi keluarganya. Iya. Mas Burhan, kita masuk ke pertanyaan pertama Mas Burhan. Iya. Kira-kira menurut pandangan Mas Burhan, bagaimana penyelenggaraan pemilu di 2024? Ada evaluasi atau sudahkah teman-teman disabilitas ini sudah mendapatkan haknya secara penuh atau bagaimana? Menurut pengamatan saya di lapangan gitu untuk KPU Rembang di pemilu kemarin 2024, alhamdulillah sudah inklusif untuk teman-teman disabilitas. Iya. Dari petugasnya, dari masyarakat sudah inklusif untuk teman-teman disabilitas gitu. Teman-teman disabilitas ini ada grup atau komunikasi nggak untuk khusus pemilu gitu Mas Burhan? Belum ada sementara. Belum ada ya? Kalau untuk grup resmi ada grup komunitas aja. Mas Burhan secara pribadi pemilu 2024 memilih di mana Mas Burhan? Saya di KPU TPS Lasem. Gimana pengalamannya di sana Mas Burhan? Apakah TPS-nya layak untuk disabilitas? Ya alhamdulillah udah layak. Waktu ada antrian banyak gitu, teman saya sendiri prioritaskan untuk cepat gitu. Ada kritik buat teman-teman TPS atau ini Enggak ada. Enggak ada ya? Tapi ya itu relatif bagus ya. Saya sendiri antrian panjang, saya diprioritaskan untuk
maju sendiri gitu. Oh iya. Untuk antrian pertama gitu Mas. Iya. Untuk 2029 ini kan Mas Burhan, kita tahun depan udah mulai tahapan pemilu ya. Jika sesuai jadwal tahun depan akan memulai tahapan. Kira-kira harapan Mas Burhan untuk 2029 mewakili teman-teman kita, kira-kira apa yang boleh kami lakukan dari KPU Rembang untuk teman-teman kita? Terutama untuk sosialisasinya ke desa-desa gitu. Sosialisasi ya? Ke daerah-daerah. Kan soalnya masih minim untuk sosialisasinya gitu. Sosialisasi, menurut Mas Burhan sosialisasinya masih kurang begitu ya? Masih kurang. Kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah media sosial, apakah kami berkunjung, melakukan apa gitu? Kunjung di waktu untuk perkumpulan komunitas gitu. Perkumpulan ya. Kopdar atau sama media sosial juga gitu. Terutama di media sosial. Soalnya teman-teman udah main media sosial gitu. Mas Burhan pribadi aktifnya di Instagram, Facebook atau apa? Di TikTok sama di TikTok juga ya. Teman-teman PPDI punya media sosial sendiri nggak Mas Burhan? Ada grupnya sendiri. Ada juga ya. Di TikTok juga ada, di FB juga ada. Oke. Begini Mas Burhan, KPU Rembang tidak pernah meninggalkan siapapun tentang pemilu. Bahkan KPU Rembang sudah lama merekrut badan ad hoc dari teman-teman disabilitas. Menurut Mas Burhan, kira-kira soal rekrutmen teman-teman disabilitas di badan ad hoc, ada saran dan masukan ya? Mau itu PPS, KPPS, dan segala hal terkait kepemiluan. Kira-kira masih ada keluhan nggak soal memfasilitasi teman-teman disabilitas dalam menjadi penyelenggara? Masih banyak Mas untuk petugas atau pendampingan teman-teman disabilitas di lapangan itu. Untuk ini menjadi PPS seperti kalau tidak salah di Sarang itu teman-teman disabilitas sudah jadi PPS. Apakah keluhan soal jumlah petugas masih ada? Masih kurang banyak Masih kurang banyak ya. Baru 1 kecamatan untuk daerah timur. Oh iya ya. Berarti teman-teman mintanya lebih banyak lagi ya, kalau boleh. 13 kecamatan ada KPU Rembang perwakilan. Oh iya. Jadi baru 1 kecamatan kan masih kurang banyak. Iya. Mau mintanya 14 kecamatan Ada perwakilannya gitu. Oke. Biar lebih memudahkan untuk teman-teman disabilitas di daerah. Oke. Dalam rangka ke depan Mas Burhan, pemilu 2029, berkaca dari pemilu 2024 yang menurut Mas Burhan cukup memfasilitasi ya teman-teman disabilitas, kira-kira KPU Rembang apa yang bisa dilakukan lagi untuk semakin menyempurnakan pelayanan kita kepada teman-teman disabilitas? Mungkin untuk penambahan fasumnya dari teman-teman disabilitas di lapangan itu, biar lebih cepat dan lebih memudahkan untuk pemungutan itu. Contoh konkretnya seperti apa Mas Burhan? Di media pendampingan dan untuk alat-alat untuk memudahkan teman-teman di TPS gitu. Untuk sosialisasinya ini perlu ada perhatian khusus bagi teman-teman disabilitas untuk sosialisasi mungkin di sekretariat PPDI di Rembang gitu. Teman saya bisa manggil teman-teman disabilitas untuk kumpul di satu titik gitu untuk sosialisasi pemilu gitu. Berarti poinnya Mas Burhan ingin KPU Rembang khusus datang untuk memberikan sosialisasi ke teman-teman disabilitas gitu ya. Selama ini sepertinya udah ya, cuman masih kurang ya Mas ya? Masih. Terutama yang di daerah-daerah itu. Oke. Saya pertama kali ikut
tahu saya di Saleh gitu. Jadi ada petugas KPU komunitas saya ada kegiatan kopdar gitu. Iya. Bila ada fasilitas dari KPU sekalian KPU ikut untuk sosialisasi gitu. Ada alat peraganya dan macam-macam gitu. Menurut pandangan Mas Burhan secara pribadi maupun komunitas, bagaimana hubungan selama ini, bagaimana hubungan KPU dengan teman-teman disabilitas? Apakah ada perlu evaluasi atau sejauh ini sudah baik? Udah baik sih, nggak ada evaluasi. Prinsip kita kan pelayanan ya Mas Burhan ya. Kira-kira Mas Burhan saran apa untuk kita bisa lebih menyempurnakan pelayanan kita kepada teman-teman disabilitas? Ya, mungkin perlu ada hotline khusus gitu untuk Hotline khusus ya? Oh, aduan ya untuk teman-teman disabilitas ya. Nah Mas Burhan, sepertinya udah banyak unek-unek yang disampaikan, kita berdiskusi, kita berdialog panjang. Kira-kira Mas Burhan untuk pemilu 2029 bagaimana? Kira-kira tertarik untuk jadi petugas juga nggak? Tadi kan Mas Burhan mintanya ada perwakilan petugas, gimana kira-kira? Ya perlu banget sih, tertarik juga untuk kegiatan apa? Demokrasi bangsa gitu. Untuk melibatkan semua pihak ya, untuk menampung aspirasi teman-teman disabilitas di daerah gitu. Iya. Yang selama ini terkendala dengan mobilitasnya. Mas Burhan, terakhir kasih kata-kata buat teman-teman disabilitas kita ini Mas Burhan untuk lebih semangat dalam Kelemahan, keterbatasan bukan menghalangi untuk perubahan bangsa. Satu suara menentukan nasib baik masa depan bangsa. Akhirnya kita sampai ke ujung acara diskusi dengan Mas Burhan dari komunitas disabilitas. Banyak inspirasi yang bisa kita gali dari Mas Burhan. Keterbatasan tidak mengurangi semangat untuk menyalurkan hak politik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.